warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ita. Halo sekalian, halo sobat sekalian, halo sobat Scary Holly. Jumpa lagi di channel kita yakni Scary Telling. Masih di segmen saya yaitu segmen karam yang katanya seram. Oke, di sini saya akan menceritakan tentang suatu kisah milik teman saya. Guys, kami memilih cerita ini karena cerita ini cukup begitu unik karena ada suatu sosok yang sangat unik sekali menurut kami. Jadi kami memilih cerita ini untuk diceritakan di segmen kita kali ini. Cekidot, mari kita langsung ke ceritanya. Cerita ini berlatar di Gunung Lawu. Jadi cerita ini kami dapat dari teman saya, salah satu teman saya, panggil saja namanya adalah Dimas. Nah, si Dimas ini ketika itu beberapa tahun yang lalu sih, katanya masih dekat, cuman tidak dikasih tahu tahunnya ya. Dia sama teman-temannya itu lagi muncak gitu ke Gunung Lawu, berombongan sama sekitar 11 anak. Yang katanya tuh ya, katanya nih denger-denger ya, kalau kita naik gunung kan nggak boleh nih ya, kayak ganjil gitu kan nggak boleh kan. Nah, ini kebetulan waktu itu Dimas lagi muncak sama teman-temannya bersebelas anak. Dia muncak dari Lawu itu naiknya di jalur Cemoro Kandang. Dia muncak jalur Cemoro Kandang seperti biasa. Dari dia sampai di base camp kayak ngatur apa ya namanya, simaksi, terus pendaftaran dan kawan-kawan sama teman-temannya. Habis itu doa bersama sama teman-temannya. Setiap mau naik gunung kayak gitu kan mereka pasti doa. Setelah doa masih seperti biasa layaknya orang naik gunung ya, naik sama teman-temannya, naik gunung sampai pos 1 masih tidak terjadi apa-apa. Sambil mereka menikmati suasana gunung yang indah nan asri. Di Gunung Lawu kan terkenal dengan pemandangannya yang keren juga, apalagi kalau kalian katanya kalau naik dari jalur Cemoro Kandang. Kalau di Gunung Lawu itu ada seringkali para pendaki itu bukan diajak sih, apa ini namanya ya, diikutin sama burung jalak. Biasanya itu burung jalak Lawu yang katanya itu penunjuk jalan. Kalau kita ke Gunung Lawu biasanya ada tuh burung yang nemenin kita buat penunjuk jalannya. Nah, di situ katanya ada juga tuh yang nemenin si Dimas naik gunung. Waktu masih di pos 1 katanya ada yang nemenin 2 burung gitu, sambil kayak dia terbang ngikutin rombongannya si Dimas. Sampai pos 1 itu sekitaran siang hari, masih aman tuh, nggak ada apa-apa, masih aman, tentram kayak orang-orang naik gunung biasanya gitu. Terus sampai pos 1 masih aman. Pos 2 nyampe, mereka sambil sholat zuhur di sana. Terus masih aman juga. Terus setelah sholat zuhur dan juga makan, istirahat di soma, mereka lanjut lagi menuju ke pos 3. Menuju ke pos 3 mulai nih agak badai. Biasanya kalau di gunung tuh kan ya, apalagi kalau musim hujan ya, biasanya kan udah mulai badai itu. Apalagi kalau sudah peralihan dari vegetasi kayak gitu. Sudah mulai badai, mereka pakai jas hujannya lah dulu, sambil pakai jas hujan. Habis itu mereka lanjut lagi jalan. Wah, katanya serem banget tuh. Naik gunung dingin-dingin, ketinggian kan, pas di awan kan itu ya, kayak pas kalian jalan bayangin aja, dingin-dingin pakai jas hujan, di ketinggian jalan bareng teman-teman kalian, suasananya serem, gelap, berawan juga, hujan, rintik-rintik, tiba-tiba duar. Geledek guys, geledek bukan apa-apa, cuma geledek aja ya. Katanya geledek tuh kayak di telinga pas gitu suaranya. Habis itu mereka jalan lagi sampai pos 4. Pos 4 katanya maghrib. Sampai di pos 4 itu masih hujan guys. Akhirnya mau tidak mau kalau di pos 4 mau lanjut ke pos 5 atau ke posnya Boyem, mereka itu harus menempuh jarak yang lumayan jauh.
Jadi rombongan mereka memutuskan untuk stay dulu di pos 4. Dimas dan kawan-kawannya akhirnya sampai di pos 4. Mereka di sana rehat di salah satu warung yang ada di pos 4. Karena dia naiknya muncaknya itu pas lagi tahun baru, jadi otomatis di Lawu itu kalau tahun baru di pos-pos itu biasanya ada, kayak di pos-pos itu biasanya ada yang jualan gitu guys, kayak warung-warung gitu biasanya ada banyak, lumayan lah sekarang. Kalau dulu banget itu kan masih sepi ya, kalau sekarang itu lumayan ada beberapa lah yang jualan di sana. Dimas dan kawan-kawannya itu ketika itu kan sekitar maghrib itu dia sama teman-temannya stay di pos 4 buat istirahat sekalian isoma. Habis itu isya dia lanjut itu dia langsung terus ngelewatin pasar setan juga tuh kayaknya, tapi kata dia semuanya baik-baik saja, everything is fine. Rombongan Dimas ini memutuskan untuk stay dan berkemah di Hargoduwilah, yaitu puncaknya Gunung Lawu, di bawah Tugu, sekitar bawah Tugu. Mereka dirikan tenda di situ. Habis itu katanya seperti ya pada umumnya kayak naik gunung gitu, masak-masak emi lah, terus ada yang ngopi, terus ada yang main, ada yang ketawa ketiwi sambil cerita-cerita tadi di perjalanan kayak gimana, tanpa mereka stay dulu di Boyem. Kan biasanya kebanyakan pendaki stay dulu di Boyem kan, mereka ada yang biasanya kayak ngecamp di sekitar Boyem, soalnya di situ kan bisa beli makannya di Boyem, nggak usah masak sendiri gitu. Nah, tapi kelompok Dimas ini memutuskan untuk langsung terus ke puncak, yaitu di Hargoduwilah. Setelah itu semuanya masih baik-baik saja sampai hampir tengah malam. Hampir tengah malam tiba, teman-teman sudah mulai rehat semuanya, angin sudah mulai dingin, dan mereka sudah mulai tidur agar besok bisa ketemu sama sunrise, karena mereka langsung sampai puncak kan untuk mengejar sunrise kan ya. Malam itu Dimas rehat sama teman-temannya, masih baik-baik saja. Tiba-tiba si Dimas pengen tahu lah kalau dingin di atas gunung, pengen ngapain? Ya jelas pengen buang air kecil. Apalagi sudah ngopi segitu banyak ya kan guys. Akhirnya memutuskan untuk buang air kecil tanpa mengajak temannya. Berani sekali si Dimas. Nah ini nih guys, yang mulai seramnya ini mulai dia. Si Dimas itu kan lagi pengen buang air kecil tuh. Si Dimas buang air kecil lah sendirian. Dasar si Dimasnya itu dia sok berani kan. Dia akhirnya buang air kecil guys. Keluarlah dia dari tenda. Dia keluar dari tenda, pergi buang air kecil di beberapa pohon kan ya. Nah, si Dimas ini mulai ancang-ancang lah mau buang air kecil di dekat beberapa pohon. Pas mau buka celana, sret, udah dibuka setengah tuh ya, udah mau buang air kecil tuh ya. Tiba-tiba dia lihat salah guys. Dia lihat apa? Ayo coba tebak. Dia lihat manusia setengah kuda. Keren abis kan? Katanya dia lihat itu. Entah dia itu ngerasa beruntung ataupun dia ngerasa, aku halu deh kayaknya. Jadi si Dimas ini ngerasa kalau ini gak mungkin, ini jelas aku halu kebanyakan minum kopi kayak gitu ya. Dia merasa kayak ini tidak mungkin, sangat tidak mungkin sekali. Tiba-tiba aku di atas gunung, aku melihat manusia setengah kuda. Kata Dimas, deskripsi dari Dimas ini manusia setengah kudanya adalah kaki dia itu kaki kuda yang ada bokongnya juga dan ada ekornya. Terus dari bagian yang harusnya kepalanya kuda itu ya, itu badan manusia dan kepala manusia, bukan kepala kuda. Jadi dia kayak namanya apa sih, makhluk mitologi Centaur ya, Centaur. Sorry kalau pengucapannya salah ya, Centaur kayak gitulah ya. Dia lihat kayak itu, dan lo tahu kayak gimana ekspresi manusia setengah kudanya itu. Dia sambil gini.
Seketika Dimas uzon dong guys. Dia merasa, apakah aku tidak boleh pipis di sini? Atau apakah aku kecil? Aduh, bagaimana ini? Dia agak ketakutan tapi agak heran, apakah aku ini halu atau gimana gitu. Sambil Dimas ketakutan itu guys, dia masih belum benerin celananya ini ya. Dia udah mau balik kan, karena di depannya itu pas dia lihat itu ada manusia setengah kuda itu. Dia belum pasang celananya, udah ancang-ancang gitu, tapi dia mau lari. Pas dia balik, dia ketemu apa? Kalian tahu ketemu apa? Ya, salah lagi. Dia lihat Mbak Kunti. Udah gemeteran banget itu. Terus dia udah gak bisa kemana-mana lagi. Dia udah rasanya pengen, aduh ayo aku pingsan aja, aku pingsan aja, aku pingsan aja, please, aku pingsan aja. Dia sampai berharap kayak gitu karena dia lihat dua makhluk halus sekaligus. Dia takut banget itu guys. Aduh, aku ini ya, kalau aku berada di posisi dia, aku bakalan gak sanggup itu. Mending aku juga pingsan aja deh sekalian. Terus setelah itu Dimas udah mulai ancang-ancang lagi, ayo aku harus berusaha untuk lari. Akhirnya Dimas pun lari tanpa menggunakan celana dengan benar. Dia lari kembali ke tenda. Bangunlah teman-temannya, ditanya dia, hei Dimas kamu kenapa? Dimas kamu kenapa? Waduh, pakai dulu itu celanamu, pakai dulu celanamu. Akhirnya Dimas baru pakai celana tuh. Dia terus langsung bilang, enggak, udah. Mending ayo kita tidur ya, kita tidur. Karena kan kalau kita katanya kalau ketemu hantu atau apapun di atas gunung kan nggak boleh cerita di atas gunung ya. Kita ceritanya harus pas di bawah. Jadi Dimas pas waktu itu masih belum cerita sama teman-temannya dan langsung tidur semuanya. Setelah itu pagi pun tiba. Ketika subuh mereka satu rombongan sama Dimas itu semuanya langsung bangun, bergegas bangun, terus salat subuh. Habis itu bikin sarapan. Habis bikin sarapan seperti biasa mereka ke puncak sambil foto-foto, ambil foto-foto, selfie dengan banyak foto selfie. Setelah itu bergegaslah mereka untuk packing. Habis itu turun. Sekitar jam 11-an mereka turun, tapi turunnya tidak melalui jalur yang kemarin. Mereka kan kemarin berangkat dari jalur Cemoro Kandang, kemudian memutuskan untuk turun lewat Cemoro Sewu. Setelah turun dari puncak, mereka mampir dulu di Sendang Derajat. Sendang Derajat itu kalau nggak salah pos 4 ya. Atasnya pos 4. Di Sendang Derajat untuk minum, ambil isi ulang minum. Jadi di Sendang Derajat itu ada kayak sumber mata air gitu guys. Jadi di Sendang Derajat mereka isi ulang air. Habis di Sendang Derajat mereka memutuskan untuk segera turun, karena kalau tidak turun ketika itu juga takutnya nanti akan ada hujan dan kemudian kemalaman sampai bawah. Akhirnya mereka memutuskan untuk segera turun. Sampai pos 3, pos 2 dan kemudian pos 1 semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan apapun lagi. Sekian cerita dari Dimas yang mengatakan dia ketemu dengan Centaur dan Mbak Kunti itu tadi. Jadi kata Dimas itu dia kayak aku merasa halu. Dia bilang dia kayak merasa halu gitu guys waktu ketemu Centaur. Tapi habis itu karena dia ketemu sama Mbak Kunti, dia merasa wow, apakah aku ketemu makhluk halus beneran? Kayak gitu. Cukup sekian cerita dari segmen Karam kali ini. Sampai jumpa lagi dengan saya Ita. Jangan lupa komen di bawah. Atau kalian kalau punya cerita seram silahkan komen di bawah atau kirim ke email kita di deskripsi. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ita. Halo sobat. Cerita ini dilatari di sebuah gunung.
berlatar. Berlatar di sebuah gunung. Namanya adalah Joko. Kok wele sih jenenge? Masih direkam. Masih direkam, guys. Oh, kita apa lah? Selfie di atas gunung. Seram. Oh, Pos 4 itu puncaknya namanya apa? Turun. Sorry. Bisa dikat, Pak. Subscribe ya, guys.